Benius menyebutkan bahwa biomimikri merupakan teori yang menginterpretasikan alam sebagai sebuah model, mentor, dan alat ukur dalam hal acuan mendesain atau menarik ilmu dari alam. Biomimikri terdapat 3 level, yaitu organisme, perilaku, dan ekosistem. Level organisme mengacu pada sebuah organisme spesifik, seperti tanaman atau hewan yang ditiru model atau bagian tubuhnya. Yang kedua, mengacu pada perilaku, seperti menerjemahkan perilaku organisme dan menghubungkan suatu konteks yang lebih besar. Level ketiga adalah menirukan ekosistem secara keseluruhan. Inovatif merupakan suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna. Apa itu kunang-kunang? Kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya terang dan terlihat pada saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510 sampai dengan 670 nanometer dengan warna merah pucat, kuning atau hijau, dan efisiensi sinar sampai dengan 96%. Kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan famili Damodocumban Coleoptera. Ada lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang dapat ditemukan di daerah 4 musim dan iklim tropis seluruh dunia. Spesies ini banyak ditemukan di rawa atau hutan yang basah, di mana tersedia banyak persediaan makanan untuk larvanya. Berasal dari manakah cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang? Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang berasal dari perut bagian bawah. Cahaya ini dihasilkan oleh fotosintes atau lapisan sel kecil reflektif yang mengeluarkan cahaya berwarna kuning kehijauan. Di dalam sel reflektif ini terdapat sebuah organel yang disebut peroksisom. Kunang-kunang menghasilkan reaksi kimia di dalam tubuh mereka yang memungkinkannya menyala. Jenis produksi cahaya tersebut disebut bioluminescence. Ketika oksigen, kalsium, dan adenosin trifosfat atau ATP dalam peroksisom bereaksi dengan protein luciferin di luciferase dan enzim bioluminescence, maka cahaya akan dihasilkan. Terkaitan kunang-kunang dengan lampu LED sendiri adalah meski sudah ditemukan sejak lama, tetapi lampu masih mempunyai banyak masalah dalam hal efisiensi terangnya lampu dan borosnya energi. Karena permasalahan tersebut, para peneliti mulai melakukan penelitian pada hewan di alam yang memiliki struktur serupa hingga ditemukanlah keistimewaan dari kunang-kunang, yaitu bisa mengeluarkan cahaya terang di malam hari. Melalui penelitian itulah, peneliti menemukan jika lampu di tubuh kunang-kunang memiliki eksoskeleton yang bergerigi dengan sisik yang menonjol, serta sebuah permukaan miring di dalamnya. Hal ini yang mencegah refleksi ke dalam dari lampu dan membuat semua cahaya lampu di tubuh kunang-kunang mengarah keluar. Dengan menyalin struktur 3 lapis perut bagian bawah kunang-kunang, peneliti Ki Hongjong yang berasal dari Korea Selatan berhasil menyingkirkan komponen mahal yang ada di dalam lampu LED, sehingga membuat lampu LED menjadi 1,5 kali lebih terang dari sebelumnya dengan energi yang sama dan harga yang lebih murah. Lalu bagaimana dengan prinsip kerja LED sendiri? LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan dioda, yang memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan juga kutub negatif. Kutub positif yang biasa kita singkat dengan P dan kutub negatif yang biasa kita singkat dengan N. LED hanya akan memancarkan apabila dialiri tegangan maju atau bias forward dari anoda menuju ke katoda. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian atau impurity pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward, yaitu dari anoda menuju ke katoda, kelebihan elektron pada N-type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan hole atau lubang, yaitu wilayah yang bermuatan positif atau P-type material
Saat elektron berjumpa dengan Hall, akan melepaskan foton dan memancarkan cahaya monokromatik atau cahaya satu warna. Dikarenakan teknologi LED yang dapat menghasilkan cahaya tanpa menimbulkan panas, sehingga banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik. Terdapat juga kelebihan LED lainnya, yaitu tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik serta bentuknya yang kecil. LED sangat populer dalam bidang pencahayaan, terutama pada era digital saat ini. Media advertising mulai menggunakan teknologi LED, salah satunya yaitu Videotron atau Megatron. Bisa juga disebut LED Videotron, yang merupakan sebuah media advertising digital yang dapat menyampaikan informasi atau iklan dengan tampilan yang berbeda dengan media advertising konvensional lainnya. Jangkauan penglihatan yang dapat dijangkau oleh Videotron jauh lebih canggih dan menarik dengan tampilan yang lebar dan memiliki jarak pandang maupun sudut pandang yang cukup baik dari jarak 40 hingga 200 meter.